ini sebetulnya relevan sekali dengan yang pernah saya juga alami. Jadi dulu waktu awal menghafalkan Quran itu saya masih kuliah di Solo, jadi pasca sarjana di sana. Kemudian saya ini posisinya anak main loh. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang kenal saya ketika saya masih S2 dulu, saya itu setiap kali libur kuliah itu pasti main. Jadi mainnya itu bisa lintas provinsi gitu, bisa sampai ke Jogja, sampai ke Jawa Timur, sampai misalnya pergi pagi pulangnya sore gitu, motoran gitu sama teman-teman. Dan bayangkan sosok yang seperti itu entah kenapa atas izin Allah kok saya dititipkan rasa cinta terhadap Al-Quran, yang pada akhirnya saya juga menghafalkan Al-Quran sambil menyelesaikan kuliah. Jadi bayangkan orang yang tidak punya basic ilmu agama tiba-tiba kok memutuskan untuk menghafalkan Quran dengan target pada waktu itu, target saya itu muluk-muluk banget ya. Jadi saya lulus kuliah harus juga lulus Al-Quran. Jadi 6 bulan saya harus selesai 30 juz. Jadi akhirnya saya stres sendiri gitu ketika ada saatnya kita ketemu sama ayat yang mudah yang bahkan cuma 30 menit kita bisa hafal satu halaman. Tapi ada ayat yang luar biasa, sampai 2 jam, satu ayat itu nggak dapat-dapat. Jadi saya pernah sampai, ini jangan ditiru ya, jadi ini adalah perasaan saya pada waktu itu, saya rasanya itu pengen banting mushaf gitu. Ini apa sih susah banget gitu, sampai akhirnya mushaf itu saya taruh terus saya nangis sejadinya. Jadi kan ada waktu setoran, nah sebelum waktu setoran hafalan itu datang, kan kita hafalan dulu. Nah pada saat saya hafalan itulah perasaan itu tuh datang gitu. Akhirnya sampai mushaf itu saya taruh, terus saya nangis jadinya, apa aku tuh nggak pantas ya ngafal Quran ya gitu, apa aku tuh dosanya saking banyaknya sampai kok ayat ini susah banget masuknya gitu. Jadi sampai udah puas nangis itu, udah puas ngadu sama Allah gitu. Saya kok tiba-tiba mata saya itu tertuju kepada buku yang ada di meja ustazah saya. Terus ini juga jangan ditiru ya, karena ini bukan adab yang baik. Kok tiba-tiba saya ngambil buku itu gitu tanpa izin, kemudian saya buka. Dan Masya Allah di situ ada tulisan tentang hadis ini. Jadi saya menemukan hadis ini, Iqra Wartaqi, itu pertama kali di buku ustazah saya. Waktu saya baca hadis itu saya langsung nangis lagi gitu. Ya Allah, aku nggak mau kehilangan kesempatan itu gitu. Kalau seandainya sebaik-baiknya hamba itu adalah yang menaiki derajat tertinggi itu, ya aku mau gitu. Kalaupun aku harus membayar dengan harga yang sangat mahal, aku bayar berapapun itu gitu. Sangat mahalnya itu bisa berupa waktu bersenang-senang kita yang terpotong karena menghafalkan Quran, terus pikiran kita yang ruwet gitu, yang jundet gitu karena kok nggak masuk Al-Quran ini gitu. Jadi saya mau mengorbankan apapun, yang penting nanti di surga aku dapat kedudukan tertinggi itu gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis. Jadi nggak ada motivasi tertinggi kecuali dari dalam diri kita sendiri. Karena nggak bisa kita mengandalkan forum. Misalnya waktu kita masih di ma'had, kita rajin nafal sampai kita udah selesai 30 juz, bahkan tasbih dalam satu hari selesai gitu. Terus ketika kita pulang ke kampung, karena nggak ada pondok, karena sehari-hari ngelihat pemuda-pemudinya kampung biasanya bermain, terus kita jadi ikutan seperti mereka gitu. Ya cuma diri kita sendiri yang bisa menarik kembali kepada semangat untuk bisa menyelesaikan hafalan 30 juz itu. Bukan hanya hafalan, tapi juga semangat untuk membedah terus isinya gitu. Jadi kalau pas lagi futur, kita ingat lagi tujuan akhirnya apa. Sebetulnya kita menghafal Al-Quran itu untuk apa? Udah dapet belum tujuan akhir itu? Kalau belum dapet ya perjuangkan terus gitu. Kayak kita kalau mau ujian, kenaikan kelas, atau misalkan dari SMA mau masuk universitas, kan kita kan belajarnya sampai begadang, sampai mata itu merah, sampai mata itu sembab. Kita memperjuangkan untuk ujian di dunia aja segitunya gitu. Kenapa untuk sesuatu yang sifatnya kekal kita nggak bisa? Jadi sekali lagi, datangkan motivasi itu dari dalam diri sendiri. Cari. Kalau misalnya mikir sendiri itu nggak dapat, datangi ulama gitu. Datangi majelis ilmu. Jadi tunjukkan sama Allah, ya Allah, aku pengen dapat lagi nih motivasi untuk ngafal Quran. Tolong sih aku dikasih. Nanti dibuka jalannya. Entah mungkin dipertemukan dengan majelis ilmunya siapa, atau misalnya kita ngobrol dengan siapa.
ada aja jalan Allah untuk ngasih motivasi ke kita untuk kembali kepada cita-cita yang awal tadi. Gitu ya Mbak Mira. Tadi kayaknya ada juga yang nanya sejenis, jadi mudah-mudahan bisa mewakili, mudah-mudahan bisa memaksa diri kembali untuk kembali lagi gitu dengan cita-cita yang sebelumnya. Silahkan, boleh yang selanjutnya.